Shalom, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah pada ibadah keluarga sore hari ini dalam rangka bulan Pelkes GPIB. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta David Darius Dewu. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri. Di dalam dunia yang dikuasai oleh pengaruh dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan Yesus hadir. Ia memenuhi kerinduan umatnya akan hidup bahagia. Ia memberikan air kehidupan bagi orang yang haus akan kebenaran. Ia menerangi setiap orang yang berjalan dalam kegelapan. Ia menuntun dan membimbing orang dengan rohnya ke jalan yang lurus. Mazmur 95 ayat 6 dan 7 berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita beribadah kepadanya." Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, kami bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Sekarang kami hendak beribadah, memuji-Mu melalui nyanyian, doa, dan mendengar firman-Mu. Tuntunlah kami dari awal hingga akhir, serta kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar nama Tuhan Yesus Kristus diagungkan dan dimuliakan dalam peribadahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita memasuki litani Mazmur dari Mazmur 100. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa gunanya? Amin. 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 Amin.
waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya? Amin. Amin, 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 amin. Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan memasuki pemberitaan firman Allah, di mana bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 58 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Sebelum pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, kebenaran firman-Mu menghilangkan berbagai keraguan yang selama ini menghalangi kami untuk menjalani keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami. Oleh sebab itu, karuniakanlah Roh Kudus di dalam kami mendengar, merenungkan, mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup beriman sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah berdiri untuk membaca firman Allah, di mana bacaan diambil dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 13 sampai ayat yang ke-14, yang menyatakan demikian: apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ibu bapak yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini, Salam. Kiranya Bapak Ibu selalu diberkati oleh Tuhan, karena satu keyakinan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun pada saat ini kita masih menghadapi suatu persoalan yang besar, di mana kita merasa takut, merasa gelisah, merasa bingung dan sebagainya. Tentunya Bapak Ibu dan saya juga mungkin bertanya, kenapa ini harus terjadi Tuhan? Saya mau katakan sederhana, ketika kita mengungkapkan pertanyaan seperti itu, seakan-akan dalam hati kita ada suatu keraguan, ada suatu ketakutan, ada suatu kebimbangan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
ketika kita hadir di muka bumi ini, satu hal yang kita tahu, apapun kondisi yang terjadi di samping kita atau yang sedang kita hadapi, baik itu sakit penyakit seperti COVID-19 yang masih merajalela saat ini, tujuan kita hadir di muka bumi ini bukan memikirkan hal-hal yang terjadi, hal-hal yang menakutkan, tetapi yang kita pikirkan bagaimana kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kehadiran Bapak Ibu dan saya di muka bumi ini bukan sesuatu kebetulan, tetapi Tuhan menempatkan Bapak Ibu di muka bumi ini dengan satu tujuan, yaitu menyembah Allah. COVID-19 merajalela di mana-mana. Dan saya juga bisa bertanya, kapan masalah ini terjadi? Tidak ada yang tahu. Yang paling penting bagi Bapak, Ibu, dan saya, marilah kita sungguh-sungguh menyembah Allah, mengasihi Dia siang dan malam, dan jangan pernah putus asa, kecewa, dan sebagainya. Karena ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk hadir di muka bumi ini, selain menyembah Allah, kita harus menyadari kita sebagai anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, yang selalu diberkati oleh Tuhan, yang selalu dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Dan Bapak, Ibu, dan saya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan begitu saja. Karena Bapak, Ibu, dan saya dipelihara oleh Tuhan secara holistik, keseluruhan diperlengkapi oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu yang diberkati, apapun keadaan kita, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dimanapun kita berada, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apa tujuan Allah membawa mereka? Tujuan Allah supaya bangsa ini sungguh-sungguh menyembah Allah. Bukan pada waktu mereka kesusahan, kesedihan, kecewa karena penindasan di Mesir, mereka tidak bebas untuk menyembah Tuhan. Itulah sebabnya Allah memanggil mereka keluar, supaya mereka bebas memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, dimanapun kita ada pada saat ini, tema renungan kita pada saat ini berbicara tentang motivasi beribadah. Apa makna arti dari semua ini? Tema ini mau mengajak Bapak, Ibu, dan saya supaya kita betul-betul muncul dari dalam hati kita untuk menyembah Tuhan, bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa, ayo lakukanlah ibadah karena kamu adalah anak Tuhan, karena Bapak, Ibu adalah anak Tuhan, beribadahlah. Tidak harus ada perintah dari orang lain. Keinginan dari hati kita untuk mengerti tentang kebaikan Tuhan yang telah memanggil Bapak, Ibu, dan saya untuk menyembah Tuhan. Keinginan muncul itu dari dalam hati kita. Kita punya banyak waktu untuk menyembah Allah. Mulai dari pagi-pagi kita bisa mencari dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Siang malam kita bebas, tidak ada ketakutan. Dan ketika kita melakukan itu, kita akan menyadari bahwa sesungguhnya kehadiran kita di muka bumi ini semata-mata untuk menyembah Allah. Bacaan kita pada saat ini mengajak Bapak, Ibu, dan saya untuk ingat selalu akan hari Sabat Tuhan. Apa itu hari Sabat? Saya akan mengajak Bapak, Ibu untuk membuka Alkitab kita. Dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8, 9, 10 berkata demikian. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu.
Ibu bapak yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mengatakan dan mengajak bapak ibu dan saya supaya kita selalu ingat akan hari Sabat. Sabat itu artinya hari perhentian atau hari beristirahat yang jatuh pada hari Sabtu. Dan hari itu difokuskan untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Ayat berikut katanya, ayat 9 katakan begini, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. 6 hari Tuhan sudah siapkan untuk kita bekerja. Dan ayat 10, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan segala sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak kelemahan-kelemahan dan kegagalan-kegagalan untuk kita melakukan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan sangat jelas, pada hari Sabat, yaitu hari ke-7, jangan melakukan kegiatan. Baik engkau laki-laki atau perempuan, atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, pembantu, bahkan juga hewan, tidak boleh melakukan pekerjaan. Apa maksudnya ini? Ini supaya betul-betul pada hari ke-7 itu kita menikmati kebersamaan kita bersama Tuhan. Ini sangat penting. Kadang-kadang kita dalam kelemahan kita, mumpung ada waktu yang kosong, padahal kita tahu bahwa hari itu hari Sabat Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada, hari Sabat bagi orang percaya pada saat ini jatuh pada hari Minggu. Kalau bangsa Israel pada waktu itu atau orang Yahudi pada saat ini masih melakukan ibadah atau menganggap hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Tetapi bagi orang Kristen pada saat ini hari Sabat jatuh pada hari Minggu. Hari Senin sampai hari Sabtu Tuhan memberikan waktu kita untuk bekerja, untuk mencari rezeki, untuk mencari berkat Tuhan, untuk bekerja keras. Tetapi pada hari Minggu, karena Kristus Yesus bangkit pada hari Minggu, kita diajar untuk beristirahat, merenungkan kebaikan kasih sayang Tuhan dalam kebersamaan kita beribadah. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, kita mau lihat isi daripada renungan pada saat ini. Apa yang terjadi kalau kita melakukan, menjalankan hari Sabat dengan baik? Ayat yang 14 sangat jelas. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, kalau bapak ibu dan saya setia menjalankan hari Sabat itu, firman Tuhan katakan engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Apa artinya ayat ini? Ayat ini mau mengatakan kepada bapak ibu dan saya, ada tidak ada berkat Tuhan kita akan bersuka cita. Sedikit berkat Tuhan kita akan bersuka cita. Banyak berkat Tuhan, karena kita akan tetap bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama bapak ibu dan saya. Kita menikmati dan menaikkan ucapan syukur selalu di bawah pimpinan Tuhan. Tuhan akan selalu hadir ketika kita setia menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan akan setia memimpin, menuntun bapak ibu dan saya ketika kita merenungkan dan menjalankan hari Sabat itu dan setia beribadah. Memang pada saat ini suatu hal yang mungkin tidak memungkinkan bagi bapak ibu yang sudah lanjut usia.
Tempat itu kita tidak perlu memikirkan. Bapak Ibu berada di rumah, di mana saja, di kebun atau di taman, kita bisa menjalankan ibadah pada hari Sabat pada waktu itu di tempat yang berbeda-beda. Tempatnya dalam gedung itu tidak menjadi persoalan. Tidak harus beribadah itu di dalam gedung gereja. Ya mungkin karena pada saat ini kita sulit untuk keluar kemana-mana. Tetapi Tuhan memberikan motivasi semangat kepada Bapak Ibu supaya kita dengan satu tujuan. Saya mau hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah. Dimanapun, bersama keluarga di rumah kecil, Bapak Ibu, anak-anak. Kita bisa melakukan ibadah pada saat itu. Dalam memasuki minggu-minggu kebaikan Tuhan. Waktu-waktu kebaikan Tuhan itu akan terus berjalan. Memasuki bulan-bulan Pelkes pada saat ini kita dituntut, dipanggil untuk tetap mengingatkan satu dengan yang lain. Lakukanlah sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa melakukan pertolongan kepada mereka yang susah. Kita bisa melakukan perkunjungan kepada mereka yang sedang tak berdaya karena kelemahan tubuh sakit. Bapak Ibu dan saya bisa mengunjungi mereka yang sudah lanjut usia. Itu sangat menyenangkan. Dan itu sangat menolong bagi mereka yang tidak pernah mendengar bersama-sama firman Allah. Mereka akan bersuka cita ketika hati kita terpanggil untuk mengasihi sesama. Bagian yang lain, kalau kita menjalankan hari Sabat dengan baik, masih ayat 14, bagian C kalau tidak salah itu, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, menjalankan hari Sabat dengan baik, Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah merasa haus, tidak akan pernah kekurangan makanan. Bapak kita, Bapak yang baik, tidak akan pernah membiarkan kita tidak berpakaian. Allah akan memperlengkapi segala yang Bapak Ibu dan saya butuhkan. Amin. Dimanapun kita berada, marilah kita hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dalam menjalankan hari-hari kegiatan kita sepanjang waktu-waktu. Dan Tuhan memberikan kebebasan itu selama 6 hari. Namun satu hari, yaitu hari Sabat atau hari Minggu, marilah kita menyiapkan khusus untuk kemuliaan nama Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu dimanapun kita ada. Kiranya melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu dikuatkan dan diberi semangat untuk tetap setia kepada Tuhan. Terpujilah nama Allah. Amin.
menang. Padamu ku terjadi, Roh Kudus diberi. Sempurna 3 kali, terangmu berseri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita memasuki doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat firman Allah yang sungguh menguatkan kami pada saat ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami, supaya kami lebih peduli, lebih peka terhadap hari Sabat, supaya kami tetap setia menjalankan hari Sabat Tuhan. Karena selama 6 hari Engkau memberikan kebebasan kepada kami untuk bekerja, mencari nafkah, mengasihi sesama dan sebagainya. Namun pada hari ke-7 kami diingatkan supaya kami selalu setia mengasihi Tuhan dalam doa dan juga dalam beribadah kami setiap waktu. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, mulai dari anak-anak sampai mereka yang sudah lanjut usia. Berkati dan pimpinlah mereka ya Allah, supaya mereka saling membantu, saling menolong, saling menopang, dan saling mengasihi. Terima kasih Engkau memberikan waktu kepada kami untuk saling mengunjung, untuk saling menguatkan. Dan ketika kami melakukan perkunjungan, kami mengingat akan saudara-saudara kami yang lemah. Mereka juga membutuhkan pertolongan Tuhan melalui kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam bulan Pelkes ini kami mau melakukan yang jauh lebih berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Pelayanan-pelayanan sosial kami mau terlibat di dalamnya, sehingga di dalam kebersamaan kami memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati kiranya pos-pos Pelkes GPIB dimanapun berada. Hamba-Mu mau berdoa untuk diaken penatua, para pendeta, kakak-kakak layan, Pelkat, PA, PT. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, Tuhan berkatilah kiranya. Hamba-Mu mau berdoa untuk para pelayan yang ada di GPIB, WR Supratman, mulai dari Bapak Pendeta Yance selaku Ketua Majelis Jemaat. Berikanlah kesehatan yang baik, pimpin dan tuntunlah dalam segala kegiatannya. Tuhan memberikan rasa nyaman, rasa damai. Sakit penyakit Tuhan jauhkan. Begitu juga Bapak Pendeta Sony sekeluarga, Vikaris Jonathan dan hamba-Mu sendiri dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Hamba-Mu mau berdoa untuk persidangan sinode yang akan terjadi pada bulan Oktober atau sekitar itu di tahun 2021. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun. Engkau memelihara dan Engkau akan memberkati persidangan sinode yang ke-21. Terima kasih Bapa yang baik. Sakit penyakit COVID-19 yang merajalela di mana-mana, tolonglah Tuhan. Selamatkanlah anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Bahkan manusia secara umum Tuhan pelihara dan jagalah. Terima kasih Tuhan, berkatilah doa-doa kami. Dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa hidup ini milik Tuhan dan sepatutnya dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti kata pemazmur, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Mazmur 146 ayat 2. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan Yesus, emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi kami persembahkan hidup yang penuh semangat dan keberanian bersaksi, serta hati yang rela dan penuh sukacita kepadamu sebagai tanda syukur atas karunia selamat yang Kau beri. Hidup kami yang selalu melanggar kehendak-Mu, Engkau jadikan baru, menjadi mulia di hadapan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan syukur kami untuk menjadi alat yang mendukung pelayanan dan kesaksian di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada, kala kehidupan berlanjut terus dan nafas masih dikandung badan, itulah kesempatan kita untuk berkarya dan berguna. Karena itu mari kita bergegas membenah diri untuk terus berkarya, melakoni tugas bagi Tuhan. Marilah kita lanjutkan perjalanan bergereja dengan senantiasa memberi diri untuk terus-menerus diperbaharui oleh Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.